Kejadian ini sekitar bulan Maret 2012 saat saya sedang antri di gerai ATM AJBS Jalan Ratna, Surabaya. Kebetulan waktu itu di sanalah ATM terdekat dari kantor saya yang masih berada di Rukan Sentra Kencana Jalan Bung Tomo, Ngagel, Surabaya. Sekarang kantor saya di Rukan Darmo Square, Blok B1, Jalan Raya Darmo 5456 Surabaya. Saat itu saya berdiri antri di ATM. Saya mendengar seseorang bicara lewat telepon tentang asuransi tepat di belakang saya. Spontan, saya yang memang baru join setahun di bisnis asuransi menoleh sembari membatin. Wah, asuransi bisa closing nih. Ternyata seorang perempuan Chinese kisaran umur 45, cukup cantik dengan baju terusan selutut yang ia kenakan, tampak anggun dan berkelas dengan kalung emas liontin bermata mutiara. Gelang dan cincin berliannya seolah berkata pada saya, "Kamu cari klien, sayalah kandidat ideal itu." Sampai sekarang saya sendiri masih cukup bingung dengan kejadian saat itu. Sedemikian spontannya saya mendengar kata asuransi dan langsung menoleh dengan batin, "Ini kandidat klien berikutnya." Entah apakah insting atau kebiasaan rutin yang saya lakukan pada masa itu, yang mana setiap hari saya harus keluar rumah canvassing karena saya sadar saya tidak memiliki banyak data ketika saya join awal-awal di bisnis ini. Ketika saya toleh perempuan itu, kemudian sepersekian detik saya langsung memutar badan, saya ambil kartu nama yang saya tahu tempatnya selalu ada di saku baju. Saya sodorkan layaknya seorang marketing handal yang dapat ilmu dari training-training dengan kedua tangan saya sodorkan dengan sedemikian sopan, saya anggukkan kepala, saya pasang senyum, kemudian saya bilang, "C, perkenalkan, saya Andri dari perusahaan asuransi. Saya memiliki tugas untuk menyampaikan informasi, mensosialisasikan program sedemikian penting. Asuransi sebelum pergi, C." Masih sangat jelas ekspresi wajah CC yang saya sodori kartu nama itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai C. Helen. Tidak bisa ditutupi, wajahnya waktu itu tampak agak kaget sekaligus mungkin juga bingung. Ini siapa kali ya? Tapi tak lama dia bertanya balik, "Asuransi sebelum pergi?" "Iya, C, asuransi sebelum pergi. Sebagai bekal buat mereka yang ditinggal," sahut saya sedemikian cepat, seolah skrip itu sudah menjadi hafalan di luar kepala saya. Gayung bersambut, "Cece tadi bilang, saya Helen. Tapi sekarang saya buru-buru. Kalau mau jelasin, besok ya di rumah, di Pondok Mutiara Sidoarjo. Tapi pagi ya, sebelum jam 8, karena siang dikit saya harus ke pabrik." "Siap, C." Penuh antusias semangat 45 saya menjawabnya. Kemudian kami pun bertukar nomor handphone, menutup awal perkenalan kami. Perkenalan yang cukup singkat, tidak lebih dari 5 menit rasanya. Tetapi saya akui, saat itu semangat saya begitu berlipat mendengar kata pabrik. Owner nih. Singkat cerita, besoknya jam 6 pagi saya sudah di depan pagar rumah C. Helen. Kita ketemu sekitar jam setengah 7. Dan sebelum jam 8 sudah selesai pertemuan itu. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan buat saya pribadi. Bukan hanya karena singkatnya waktu saya prospek C. Helen, tetapi dari waktu yang sedemikian singkat, pertemuan itu menghasilkan rekor tercepat saya closing. Rekor tercepat saya melakukan deal besar. Yes, premi yang sangat besar bagi saya, seorang tenaga pemasar asuransi yang relatif baru setahun di bisnis ini. Amazing, kurang dari 30 menit, saya berhasil melakukan penjualan sebesar 230 juta premi per tahun dengan manfaat uang pertanggungan warisan 4 miliar. Itulah misteri rezeki dari Tuhan. Tuhan selalu kaya cara bagaimana membagi rezekinya kepada hamba-hambanya. Bayangkan saja, seorang tenaga pemasar yang relatif baru berhasil closing dalam waktu tidak lebih dari 30 menit, cukup besar, 230 juta per tahun
Dan luar biasanya itu dilakukan dengan orang yang relatif asing. Orang yang baru kemarinnya dia kenal. Dalam perkenalan yang sangat singkat. Tidak lebih dari 5 menit. Sekali lagi, begitulah cara Tuhan bekerja. Di samping itu yang ingin saya ceritakan, ternyata begitu besar kata-kata memiliki kekuatan. Kalimat asuransi sebelum pergi ternyata ngeklik banget buat C. Helen. Jadi dalam pengalaman hidupnya C. Helen 5 tahun sebelum pertemuan itu, C. Helen ditinggal meninggal oleh suaminya. Sejak suaminya meninggal, jatuh bangun dia lakukan segala cara, segala usaha untuk bangkit, untuk menghidupi kedua anaknya dan mamanya C. Helen. Karena sebelum suaminya meninggal, C. Helen hanyalah seorang ibu rumah tangga. Maka pasca meninggal suaminya, mau tidak mau, terpaksa, suka tidak suka, C. Helen harus mencari cara. Maka sedemikian banyak usaha sudah dicoba. Mulai jual baju, jual makanan, gorengan, sampai pernah buka toko roti, tetapi semuanya gagal. Sampai 2 tahun setelah suaminya meninggal, 3 tahun sebelum pertemuan itu, C. Helen berhasil merintis sebuah home industri sepatu di daerah Wage, Sidoarjo. Usaha itulah yang sampai hari ini menjadi sumber penghidupan C. Helen. Selain soal kejadian meninggalnya suami C. Helen, dia juga bercerita kepada saya. Mas Andri, saat Mas Andri bilang asuransi sebelum pergi, saya langsung keinget anak saya, namanya Windy, anak kedua saya, yang waktu papanya meninggal dia masih umur 4 tahun. Setiap saya mau pergi, saya harus pamitan sama si Windy, harus saliman, cipika-cipiki. Kalau sampai tidak, pernah satu hari, karena dia masih tidur, saya harus berangkat pagi-pagi dan saya tidak tega untuk membangunkan dia, maka saya berangkat tanpa pamitan. Mas Andri tahu? Seharian mama saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seharian full hanya merayu si Windy yang merajuk. Seharian menangis. Ya, mungkin Mas Andri bisa bilang lah ya, anak saya Windy ini mungkin cukup manja. Tetapi memang itu sudah menjadi semacam tradisi antara saya sama anak saya si Windy. Macam chemistry mama dan anaknya. Dan setiap saya pamitan, saya cipika-cipiki, si Windy selalu ada saja. Setiap hari yang dipesan, yang diminta untuk dibawain oleh-oleh. Mulai yang mainan lah, yang makanan lah, yang ya itu donat, yang kecil-kecil itu kesukaannya. Sekalipun tidak pernah untuk tidak request, nanti mama pulang bawain ini ya, nanti mama pulang bawain itu ya. Jadi Mas Andri, saat Mas Andri bilang asuransi sebelum pergi, saya langsung kebayang Windy. Kerja saja saya harus pamitan dan pulangnya saya harus bawa apa yang dia suka. Terus gimana jadinya kalau saya harus pergi selamanya? Ya Mas Andri, saya akui asuransi sebelum pergi. Ditambah lagi sama Mas Andri bilang kan, untuk bekal yang ditinggal. Betul. Saya langsung klik, saya langsung kebayang Windy. Sampai rumah saya langsung ingat kejadian betapa saya berjuang, betapa berat dan tidak mudahnya saat kita harus menjadi single parent, Mas Andri. Itulah salah satu pengalaman yang cukup unik sekaligus mengesankan buat saya pribadi sepanjang perjalanan saya di bisnis industri asuransi. Oh ya, sekedar informasi, sebulanan yang lalu, C. Helen sudah upgrade UP warisannya. Hari ini sudah jadi 8 miliar. Dan saya sudah tidak lagi menjadi agen, tetapi sebagai agency director. Sobat Juara, lewat kisah C. Helen, saya kembali mengingatkan betapa asuransi sebelum pergi adalah bekal buat mereka yang ditinggal. Anda sudah punya?
Penting loh.